Pada pertemuan pertama dan kedua, kita sudah membahas tentang induksi magnet atau besarnya medan magnet pada kawat berarus. Nah, pada suatu penghantar, apabila dialiri arus listrik maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, ternyata hal itu tidak hanya menghasilkan induksi magnet atau medan magnet saja, namun juga menghasilkan gaya magnet. Kali ini kita akan membahas gaya magnet dan kenapa ada gaya magnet. Jadi, ketika ada suatu aliran listrik pada suatu kawat, tidak hanya ada medan magnet di situ, tapi juga ada gaya magnet. Gaya magnet ini disebut juga gaya Lorentz. Gaya-gaya magnet dihasilkan dari muatan listrik yang bergerak pada arus listrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Gaya magnet disebut juga gaya Lorentz yang dari penemunya yaitu Hendrik Anton Lorentz. Gaya Lorentz ini tegak lurus arah arus dan arah medan magnetnya. Nah, untuk menentukan arah dari gaya magnet, kita menggunakan kaidah telapak tangan kanan. Kalau pada medan magnet kita cuma menggunakan jempol dan jari-jari, sekarang kita menggunakan telapak tangan. Untuk arah arusnya kita tetap menggunakan jempol dan 4 jari lainnya untuk menunjukkan medan magnet. Nah, untuk telapak tangan kita gunakan untuk menunjukkan gaya magnetnya. Jadi, besar gaya magnet itu F sama dengan B I L sin theta. F adalah gaya magnet, B adalah besarnya induksi magnet, I kuat arus, L adalah panjang, sin adalah sudutnya. Nah, jika kita ingin ingat, F sama dengan bila. Gaya arus dan induksi magnet merupakan besaran vektor. Persamaan ini jika dinyatakan dalam perkalian silang vektor, maka dapat dituliskan F sama dengan IL cross B. Dari persamaan ini kita ketahui bahwa gaya magnetik atau gaya Lorentz itu berbanding lurus dengan kuat medan magnet atau induksi magnet, berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir dalam kawat, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah induksi magnet. Jadi, semakin besar kita memberikan arus pada kawat penghantar, maka semakin besar pula medan magnet yang terbentuk dan semakin besar juga gaya magnetnya. Gaya magnet antara dua penghantar lurus sejajar berarus. Nah, perhatikanlah dua buah kawat yang dialiri arus searah ini. Ada dua buah kawat yang terpisah sejauh A. Kedua kawat ini dialiri arus searah. Maka nanti di masing-masing kawat akan timbul gaya magnet. Contohnya, kalau misalnya timbul gaya magnet pada kawat 1, gaya magnet pada kawat 1 itu timbul akibat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2. Nah, masih ingat kan tentang medan magnet? Kalau ada kawat berarus bisa menimbulkan medan magnet. Jadi, si kawat 2 ini bisa menimbulkan medan magnet di sekitar kawat 1. Sehingga nanti di kawat 1 akan timbul gaya magnet akibat medan magnet pada kawat 2. Dan nanti juga kawat 1 bisa menimbulkan medan magnet di sekitar kawat 2. Sehingga timbul gaya magnet di kawat 2 akibat gaya magnet di kawat 1. Nah, sama halnya dengan yang berlawanan arah arus, bedanya gaya yang dihasilkan antara kedua kawat. Untuk arus yang searah, maka kawat akan saling tarik-menarik. Dan untuk kawat yang punya arah
arus yang berbeda, maka kawat akan saling tolak-menolak. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan besar gaya magnet. Untuk kawat pertama, untuk kawat 1, F1 sama dengan mu0 I1 kali I2 atau kuat arus pada kawat 1 dikali kuat arus pada kawat 2 per 2 pi A. A ini adalah jarak antara dua buah kawat itu dikali L. L adalah panjang kawat. Nah, karena ini gaya, maka satuannya adalah Newton. Untuk kawat yang kedua, F2 sama dengan mu0 I1 kuat arus pada kawat 1, I2 kuat arus pada kawat 2 per 2 pi A. A ini adalah jarak kali L2. Nah, satuannya sama, karena yang ditanyakan gaya, maka satuannya Newton. Nah, untuk gaya magnet persatuan panjang, maka F1 per L1 sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2 pi A. Nah, karena persatuan panjang, maka satuan gaya itu Newton per L, satuan panjang adalah meter. Nah, untuk yang kawat 2, F2 per L2 sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2 PA. Satuannya sama, Newton per meter. Dari persamaan tersebut, kita ketahui bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua kawat berarus ini berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kedua kawat dan panjang kawat, tetapi berbanding terbalik dengan jarak antara kedua kawat. Adapun untuk gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, nah, kita ingat-ingat lagi, gaya magnet itu dihasilkan dari muatan listrik yang bergerak pada arus listrik yang berada di dalam medan magnet. Arus listrik di dalam kawat itu dari partikel bermuatan atau elektron-elektron yang bergerak. Jadi, partikel bermuatan yang memenuhi daerah medan magnet juga akan menghasilkan gaya magnetik. Nah, kita tahu kan bahwa besarnya gaya magnet itu adalah F sama dengan B I L sin theta atau F sama dengan bila. Nah, L ini adalah panjang lintasan yang ditempuh per satuan waktu. Satuan ini kan bisa menjadi kecepatan. Sehingga L sama dengan V kali T. Nah, jadi rumus yang di atas ini berubah menjadi F sama dengan B I V kali T sin theta. Nah, V kali T ini sama dengan L sama dengan V kali T. Selanjutnya, di sini kita lihat ada I kuat arus dan T. Nah, kita tahu apabila kuat arus dikalikan dengan waktu menghasilkan muatan. Jadi, rumus ini akan berubah lagi. F sama dengan B kuat medan, Q muatan, V kecepatannya, kecepatan gerakannya, sin theta adalah sudutnya. Nah, apabila dijadikan vektor, maka F sama dengan muatan kali kecepatan cross B. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Dua kawat lurus diletakkan sejajar terpisah sejauh 60 cm. Kawat pertama dialiri arus 80 ampere dan kawat kedua dialiri arus 50 ampere dengan arah arus searah. Tentukan gaya yang bekerja pada kawat. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang pertama, jarak ke penghantar atau A adalah 60 cm atau 60 kali 10 pangkat minus 2 meter. I1
80 ampere, I2 50 ampere. Permeabilitas vakum atau permeabilitas ruang hampa adalah mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Yang ditanyakan gaya magnet. Nah, penyelesaiannya F1 sama dengan F2 sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2PA kali L. Di sini kita ketahui bahwa gaya pada kawat pertama itu sama dengan gaya pada kawat kedua dan nilainya mu0 I1 I2 per 2PA kali L. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. F1 sama dengan F2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 80 ampere kali 50 ampere per 2pi kali jaraknya tadi 60 kali 10 minus 2 kali L. Nah, karena kita tidak mengetahui berapa nilai L ini, cukup kita tuliskan L saja. Nah, F1 sama dengan F2 kan tadi, maka kita tulis F. L ini pindah ke sini per L sama dengan 4pi kali 10 minus 7 kali 80 ampere kali 50 ampere per 2pi kali 60 kali 10 minus 2. Nah, jadi kita selesaikan ini, proses ini. Maka F per L sama dengan 1,33 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Jadi gaya pada kawat persatuan panjang adalah 1,33 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Nah, di sini ada latihan soal. Dua kawat lurus panjang berjarak 2 meter satu dengan yang lain. Kedua kawat dialiri arus sebesar 4 ampere dan searah, sehingga menimbulkan gaya tarik-menarik. Tentukanlah besar gaya magnet pada kawat tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Direview sedikit. Jadi, ketika suatu kawat diberikan arus listrik, tidak hanya menimbulkan induksi magnet, tetapi juga menimbulkan gaya magnet yang besarnya F sama dengan BIL sin theta. Nah, untuk dua buah kawat yang diberikan arus listrik, apabila arah arus yang diberikan itu searah, maka akan saling tarik-menarik, dan apabila berlawanan arah, maka akan tolak-menolak. Dan besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak ini berbanding lurus dengan kuat arus yang mengalir pada kedua kawat dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua kawat. Begitu pula pada muatan yang bergerak, juga akan menghasilkan gaya magnet yang nilainya F sama dengan BQV sin theta. Sekian pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.